Republik Indonesia nomor 5 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 pasal 72 dan 63 memuat jaminan hak pilih bagi masyarakat yang menderita COVID-19 serta mengatur mekanismenya. Mekanisme area pemungutan suara telah diatur dengan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, bagi pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius akan mendapat perlakuan khusus dengan mencoblos di bilik khusus. Sementara bagi yang sakit, protokol kesehatan ketat diterapkan dengan mendatangi rumah sakit. Nantinya 2 orang anggota KPPS dan pengawas TPS terdekat akan mendatangi rumah sakit dan tempat isolasi pada pukul 12 siang. KPU juga berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk memberikan pelayanan khusus, termasuk menentukan sikap apakah pasien tersebut dalam kondisi yang memungkinkan untuk mencoblos. Ada mekanisme yang diatur oleh KPU ya. Ada juga menggunakan surat pindah memilih H5 dan petugas HPS bisa mendatangi di rumah sakit. Gitu. Jadi tetapi di jam akhir jam 12 itu baru petugas KPPS bersama diawasi oleh pengawas TPS kami mendatangi di rumah sakit. Namun rencana KPU mendatangi pasien COVID-19 di ruang isolasi rumah sakit untuk menggunakan hak pilihnya mendapat kritik dari pakar epidemiologi Griffith University, Diki Budiman. Menurut Diki, kebijakan itu sebagai langkah yang salah. Alat pelindung diri semestinya diprioritaskan bagi tenaga medis, bukan untuk petugas TPS. Jadi bahwa nanti APD-nya dipakai sebagai alat perlindungan dari petugas, ya menurut saya akan tidak terlalu berkepentingan untuk mereka dibanding kalau misalnya mereka gunakan saja menggunakan pos ataupun mekanisme yang misalnya lebih tidak langsung didatangi ya. Jadi masalahnya kalau didatangi selain ini saya concern dengan masalah APD ya, dengan masalah stok APD ya. Kedua, concern juga dengan potensi risiko penularan. Sebanyak 11 kasus. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu menggelar rapat koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu untuk mengantisipasi adanya potensi pelanggaran yang terjadi pada masa tenang hingga pemungutan suara. Bawaslu mengungkapkan sudah ada 21 kasus pidana pelanggaran pemilu yang saat ini diproses di pengadilan. Tidak tertutup kemungkinan penindakan juga dilakukan terhadap pelanggar protokol kesehatan pada saat pemungutan suara berlangsung. Tim Liputan, CNN Indonesia.